Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iga Dehi Pangga, NIM 4219008 dari Prodi Ilha semester 4. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai peradaban Islam pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 610 Masehi hingga 632 Masehi. Pada masa peradaban ini dibagi menjadi 5 kelompok. Pada kelompok yang pertama ada periode Mekah, yang kedua ada periode Madinah, yang ketiga ada peperangan dalam Islam, yang keempat ada misi dakwah dari Rasulullah, dan yang terakhir ada masa terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, langsung saja pada penjelasan yang pertama, yaitu periode Mekah. Pada periode ini, 3 tahun pertama dakwah Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang mana dakwah Rasulullah hanya melalui keluarga dan kerabat dekatnya. Tak terkecuali yaitu pada istri Rasulullah itu sendiri, yaitu Khadijah. Kemudian bersambunglah dakwah Rasulullah pada sahabat beliau yang bernama Ali bin Abi Thalib, kemudian pada Abu Bakar, dan yang terakhir ada Zaid, bekas budak dari Rasulullah itu sendiri. Nah, setelah itu banyak sekali masyarakat yang masuk Islam ini atas perantara dari Abu Bakar, dan mereka pun dijuluki dengan nama As-Sabiqunal Awalun, yang mana artinya adalah orang-orang yang terlebih dahulu masuk Islam. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, dan yang terakhir ada Al-Arqam bin Abil Arqam, yang mana Arqam ini menyediakan rumahnya sebagai markas dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah turun surat Al-Hijr ayat 94, dakwah Nabi ini mulai dilaksanakan secara terang-terangan, yang mana dengan melalui 3 cara. Cara yang pertama adalah secara rahasia. Rahasia ini hanya dilakukan untuk kalangan keluarga dan kerabatnya saja. Yang kedua, ada semi rahasia. Apakah semi rahasia ini? Semi rahasia ini maksudnya adalah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mulai menyebar ke Bani Muthalib dan Bani Hashim. Yang ketiga ada secara terang-terangan. Yang secara terang-terangan ini Rasulullah menggunakan sistem tidak pandang bulu, yang mana Rasulullah itu dakwah dari kalangan bangsawan hingga ke hamba sahaya. Nah, kemudian di Mekah ini mendapatkan penolakan dari kaum Quraisy Mekah dengan dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama itu bidang politik kekuasaan. Dari kaum Quraisy Mekah ini tidak dapat membedakan manakah kelebihan dan manakah sistem kekuasaan, dan mereka berpikir bahwasanya dengan mengikuti seruan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga harus patuh dan harus mengikuti peraturan dari Bani Muthalib. Kemudian yang kedua, faktornya adalah di bidang sosial. Di bidang sosial ini dakwah Rasulullah tidak pernah membedakan segi kasta, maupun mereka dari kaum bangsawan ataupun mereka dari hamba sahaya. Beliau tidak pernah mempersalahkan hal itu. Kemudian yang ketiga ada dari bidang budaya. Bidang budaya ini kebiasaan bangsa Arab yang enggan untuk meninggalkan agama dari nenek moyangnya, sehingga mereka sangat berat hati untuk meninggalkan agama nenek moyangnya dan mengikuti Islam. Dan yang terakhir ada dari bidang ekonomi. Nah, pada bidang ekonomi ini masyarakat Quraisy di Mekah berpikir bahwasanya Islam itu menjadikan penghalang mereka untuk mencari rezeki. Nah, langsung saja masuk ke pembahasan kedua, yaitu periode Madinah. Kenapa sih kok Rasulullah hijrah ke Madinah? Kenapa nggak di Mekah aja? Nah, itu tuh ada penjelasannya, ada dilatar belakangi oleh beberapa penyebab. Penyebab yang pertama adalah suhu atau perbedaan iklim antara Madinah dengan Mekah. Yang kedua bisa dilihat dari
sifat-sifat orang Madinah, yang mana orang Madinah ini sifatnya itu ramah tamah, hangat, dan lembut, sehingga penyebaran Islam di Madinah itu sangat sangat cepat. Dan sebaliknya di Mekah. Di Mekah, Rasulullah itu mendapatkan tantangan dari kaum Quraisy. Kemudian faktor yang terakhir adalah Nabi Muhammad sangat dihormati oleh masyarakat Madinah, berbeda dengan Mekah. Mereka selalu mencemooh dakwah dari Rasulullah serta sahabat-sahabatnya. Nah, kemudian Nabi ini pun meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam di Madinah dengan cara yang pertama mendirikan masjid, yang kedua menyatukan kaum muhajirin dan kaum ansor, yang ketiga membuat perjanjian antara muslim dan non-muslim agar mereka saling bertoleransi, dan yang terakhir adalah persamaan derajat serta membentuk perjanjian yang disebut juga dengan perjanjian Madinah atau Piagam Madinah. Nah, pembahasan yang ketiga ada peperangan dalam Islam. Peperangan dalam Islam ini yang saya ketahui ada 5 peperangan yang terjadi pada masa ini. Yang pertama ada Perang Badar. Perang Badar ini perang antara Muslim melawan Quraisy Mekah, yang mana pasukan Muslim membawa 313 pasukan orang dan kaum Quraisy Mekah membawa 1000 pasukan. Peperangan ini terjadi pada tanggal 17 Maret 624 Masehi atau sama dengan 17 Ramadan 2 Hijriah. Kemudian ada Perang Uhud. Perang Uhud ini adalah peperangan yang terjadi antara Muslim dengan kafir Quraisy, yang mana Muslim saat itu membawa pasukan sebanyak 700 orang dan kafir Quraisy membawa pasukan sebanyak 3000 orang. Peperangan ini terjadi pada tanggal 22 Maret 625 Masehi atau sama dengan 7 Syawal 3 Hijriah. Kemudian yang ketiga ada Perang Mu'tah antara kaum muslimin dengan Kekaisaran Romawi, yang mana terjadi pada tanggal 5 Jumadil awal 8 Hijriah. Yang keempat itu ada Perang Khandaq, di mana perang ini adalah upaya dari gabungan kaum kafir Quraisy dengan Yahudi Bani Nadir. Mereka melakukan pengepungan di Madinah. Terjadi selama 27 hari. Peperangan ini terjadi pada tanggal 31 Maret 627 Masehi. Nah, yang terakhir ada namanya Perang Tabuk atau disebut juga dengan Ekspedisi Tabuk. Nah, ini merupakan suatu peperangan dari kelanjutan Perang Mu'tah, yang mana digunakan untuk melindungi Madinah, dan Muslim atau Islam membawa pasukan sebanyak 30.000 orang atau 30.000 pasukan. Nah, pembahasan yang keempat adalah misi dakwah Nabi. Apa sih misi dakwah Nabi? Misi dakwah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibagi menjadi 3. Yang pertama, membangun akhlak mulia. Yang kedua, menciptakan kedamaian. Dan yang ketiga, perjuangan Nabi menghadapi masyarakat Mekah yang selalu menentang atau menolak dari dakwah Nabi serta para sahabatnya. Nah, yang terakhir adalah masa terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa ini disebut juga dengan masa akhir kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau ini ingin sekali berhaji. Sampai akhirnya atas izin Allah, Rasulullah pun melaksanakan haji. Haji wada namanya. Haji wada ini adalah haji pertama serta terakhir yang dilakukan beliau selama hidupnya. Di sela-sela hajinya ini, Rasulullah menyampaikan khutbah yang dinamakan dengan khutbah wida atau artinya pidato penghabisan. Sebelum beliau wafat, beliau telah memberikan wasiat kepada para sahabatnya, terutama pada istrinya yaitu Aisyah, yang mana isinya adalah
taqwallah, zikrullah, membaca Al-Quran, dan jangan banyak tertawa, jihad, mencintai fakir dan miskin, dan seterusnya. Kemudian, pada bulan Ramadan 10 Hijriah, beliau iktikaf sebanyak 20 hari, sedangkan biasanya beliau iktikaf itu hanya 10 hari. Nah, pada masa Haji Wada, Rasulullah itu pernah bersabda, yang mana artinya adalah, aku tidak tahu pasti, boleh jadi aku tidak akan bertemu kalian lagi setelah tahun ini dengan keadaan seperti ini. Nah, kemudian saat beliau melempar jumroh di Aqabah, beliau juga bersabda, pelajarilah manasik dariku, karena boleh jadi aku tidak akan berhaji lagi sesudah ini. Nah, pada tanggal 29 Safar tahun 11 Hijriah, beliau menghadiri prosesi pemakaman di Baki. Sepulang dari pemakaman itu, badan Rasulullah menjadi panas dan merasakan pusing. Pada 5 hari sebelum wafat, badan beliau semakin panas sehingga beliau menjadi demam dan menggigil. Dan beliau meminta untuk diguyurkan air di tubuhnya. Nah, setelah merasa agak ringan, beliau juga masih sempat pergi ke masjid dan sempat pula berpidato. Mendekati hari kematiannya, Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam bejana berisi air, lalu mengusapkan ke wajahnya seraya bersabda, La ilaha illallah, sesungguhnya kematian punya sekarat. Kemudian beliau mengangkat tangannya dan bersabda, Fir rafiqil a'la, sampai beliau wafat dan tangannya lunglai. Beliau wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 10 Hijriah setelah matahari tergelincir di usianya 63 tahun. Saat beliau akan wafat, beliau memesankan kepada Aisyah bahwasanya beliau masih menyimpan 6 atau 7 dinar dan itu untuk disedekahkan. Kemudian semasa sakitnya, beliau telah memerdekakan 40 budak. Mungkin itu penjelasan dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.